pemirsa, masih bersama kami dalam bincang santai diskusi sekolah sahabat bersama dengan kaum awam, ketua-ketua jemaat. Dan masih bersama kami dengan Bapak Darius Lango, Ketua Jemaat Bukit Zaitun Kota Cimahi Conference Jawa Barat. Selamat malam Pak Darius. Selamat malam, Mbak Pendeta. Selamat Nah, berjumpa menarik kembali. ya, kita boleh bertemu kembali pada hari ini dan kita akan membahas pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang ke-12 dengan tema panggilan untuk berdiri. Nah, Pak Darius, kita langsung aja nih. Kalau kita membaca pelajaran sekolah sahabat ini, seolah-olah Paulus ngajak perang ini. Ini maksudnya apa ini? Kayak apa ini ngajak perang ini sepertinya? Silakan Pak Darius. Ya, Mbak Pendeta, selamat malam untuk Pak Mirsa semua. Eh, Memang sejak setan memberontak terhadap pemerintahan Allah ketika dia dilemparkan ke dunia yang kita huni saat ini, maka di situ dia mengklaim bahwa manusia ini adalah miliknya. Sehingga dengan demikian maka uh, terjadilah suatu pertempuran antara Allah dan setan, antara kebenaran dan kejahatan. Dan ini terus berlangsung sehingga sampai dengan saat ini pun pertempuran itu terus berlangsung. Itulah Wow. sebabnya uh, Rasul Paulus mengingatkan kita tentang peristiwa yang kita hadapi saat ini. Iya, menarik ya bahwa ternyata Paulus umpamakan seperti perang ya, dan ternyata perang antara kebenaran dengan kejahatan. Nah, eh, pada hari Minggu kita melihat bagaimana Paulus seolah-olah menjadi komandan perang nih. Dia mulai berteriak untuk ayo kita segera perang gitu. Lalu ada perintah untuk apa namanya dipanggil untuk mempersenjatai. Nah, kira-kira bagaimana nih Pak Darius, persenjataan-persenjataan apa yang perlu kita lakukan dalam peperangan yang Paulus maksudkan nih di hari Minggu ini? Ya, jadi kalau kita membaca di dalam Efesus pasal 6 ayat 14 sampai dengan 18, disitulah kita melihat perlengkapan senjata yang perlu kita gunakan di dalam menghadapi peperangan melawan kuasa kegelapan. Dikatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kemudian kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Ini adalah senjata-senjata yang harus dimiliki oleh kita sebagai pengikut-pengikut Kristus di dalam melawan kuasa kegelapan. Di sana ada kebenaran, ada keadilan, kemudian ada kerelaan untuk kita memberitakan Injil. Kita gunakan perisai iman, kemudian ada juga ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan di atas semuanya itu, jangan lupa doa adalah suatu hal yang sangat penting. Karena seringkali dikatakan bahwa lebih banyak berdoa, maka banyak kuasa, lebih sedikit berdoa, maka tentu sedikit kuasa. Iya. Mungkin itu, Jadi Bapak itulah Pendeta. senjatanya ya. Nah, ini tadi kita sudah
Paulus sudah teriakan, ayo kita perang nih, kita lagi mau perang nih. Dipanggil nih ya untuk mulai melawan musuh. Tadi sudah disebutkan sama Pak Darius, kita ada senjata-senjata yang wajib. Ini Paulus katakan kalau kita baca dalam alinea yang pertama, orang percaya harus, nah ini kata-kata harus, orang percaya harus mengangkat seluruh perlengkapan senjata Allah. Ini saya ingat beberapa tahun yang lalu, masa maka bangsa Indonesia ada wajib perang. Maka boleh saya katakan di dalam pelajaran kita, sesungguhnya kita sudah masuk kepada darurat kesudahan, ya begitu Pak Deris ya. Maka kita wajib perangi, wajib angkat dan panggul senjata. Nah, bagaimana sekarang peperangan tersebut, Pak Darius? Siapa kapten kita? Biasanya ada kaptennya ya. Lalu bagaimana sih kita bisa strategi perangnya kayak apa tuh? Tadi sudah suruh perang. Nah, sekarang kita sudah di medan pertempuran nih Pak Darius. Udah bawa senjata ini. Lalu siapa yang memulai perang dan bagaimana kita akan berperang sebenarnya kalau kita pelajari di pada hari Senin ini? Silakan Pak Darius. Ya, jadi kita melihat bahwa Rasul Paulus memberikan sebuah uh, motivasi, ya, peringatan, bisa kita katakan, ya, suatu amaran kepada kita untuk kita bersiap, ya, bersiap menghadapi uh, peperangan, ya, pergumulan di akhir zaman ini. Iya. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu merupakan sebuah amaran bagi kita untuk kita siap sedia. Makanya memang di dalam judul tadi dikatakan panggilan untuk berdiri, ya, panggilan untuk berdiri. Ini di dalam Efesus pasal 6 ayat 14 maupun Roma pasal 13, ya. Roma pasal 13 ayat 11 sampai dengan ayat 14 itu suatu amaran bagi kita untuk kita mempersiapkan diri. Dan tentunya, ya, tentunya di atas semuanya itu kita harus sadari bahwa hanya di dalam Kristus kita bisa memperoleh kemenangan. Karena Kristus telah menang. Dia telah mengalahkan maut. Dia telah mengalahkan setan. Sehingga ketika kita bersama dengan Kristus, maka kita yakin bahwa kita bisa menang. Amin. Puji Tuhan ya. Ya, ada satu kutipan yang menarik di sana, Pak. Kristus sebagai sumber kekuatan percaya, kekuatan gereja, kemahakuasaan Tuhannya yang telah bangkit, kapten peperangan itu. Berarti kita jelas ya daripada Rusia, kapten kita adalah Yesus Kristus. Maka Yesus, kalau kita perang bersama Yesus, harusnya kita nggak perlu khawatir, gitu ya Pak Darius ya. Panglima tertinggi kita, Bapak Ibu, panglima tertinggi kita adalah Yesus. Ya. Yesus, betul. Jadi ketika kita bersama dengan Dia, kita yakin bahwa kita memperoleh kemenangan. Nah, pemirsa di rumah mungkin bisa diskusikan dengan keluarga, dengan pasangan, bagaimana sih aplikasi kita dalam hidup kita perangi. Kita punya kapten namanya Yesus. Lalu kayak apa dalam praktek kehidupan kita perang dalam perang rohani? Silakan diskusikan di rumah masing-masing. Nah, kita lanjut bahwa ada satu kutipan yang menarik juga pada Darius di sana. Allah menyediakan senjatanya sendiri sebagai perlengkapan senjata Allah. Paulus telah mengidentifikasi roh sebagai pribadi yang aktif dalam memperkuat orang percaya dengan berdoa agar Allah menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya dalam batinmu. Di sini, rohlah yang mengeluarkan pedang roh yang merupakan firman Allah. Juga orang percaya harus berdoa setiap saat di dalam roh. Paulus ingin para pendengarnya memahami bahwa Allah Tritunggal sepenuhnya terlibat dalam memperlengkapi mereka untuk berperang melawan kuasa jahat. Jadi hebat sekali. Bukan hanya kita punya panglima tertinggi Yesus, tapi ternyata ada pasukan lain yang memperlengkapi. Ada pedang yang disiapkan untuk kita perang.
Harusnya kita nggak khawatir ya Pak Dirus ya. Nah, Ya, oke. Nah, pemirsa dan Bapak Ibu dimanapun Anda berada, kita melangkah kepada satu perlengkapan senjata untuk perang. Dan kenapa sih Paulus sebenarnya Pak Darius apa namanya, mengumpamakan perang ini sebagai dengan simbol-simbol militer gitu. Ya ada baju sirah, ada ketopong keselamatan, ada pedang roh, bahkan ada hal-hal yang lain. Nah, apa makna makna rohani ini dalam apa makna dalam kehidupan rohani kita, Pak Darius? ya, sebagaimana ya peperangan pada zaman dahulu, zaman Ya, kuno, ya, hal-hal itu atau perlengkapan itulah yang digunakan oleh apa? Oleh ya, para tentara, ya, pasukan yang maju ke medan perang. Apakah itu baju sirah, ya, ada ketopo dan sebagainya. Itulah yang digunakan oleh para pasukan yang akan berhadap-hadapan. Nah, ketika kita berhadap-hadapan sebagai umat-umat Tuhan, berhadap-hadapan dengan kuasa kegelapan, maka tentunya perlengkapan yang sama perlu kita apa? Kita gunakan supaya kita bisa bertahan di dalam menghadapi uh, kuasa kegelapan. ya, Salah satu hal ya, yang perlu oh ya, menarik bagi kita adalah yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta adalah roh. Ya. Roh Kudus ini penting sekali bagi apa? Bagi kita. Ya. Roh Kudus menyadarkan kita bahwa ada sesuatu yang sedang kita hadapi. Ya. Ada sesuatu yang perlu kita lawan supaya kita bisa menang. Kita bisa mengikuti akan kebenaran ini. Dan roh ini sangat apa? Berperan penting di dalam kehidupan kita. Mungkin itu dari ya. saya. Menarik tadi Pak Darius katakan bahwa ternyata perang itu nggak perang rame-rame begitu ya Pak Darius ya. Ini perang berhadapan. Nah, Rasul Paulus juga berbicara tentang medan perang kuno. Nah, medan perang kuno itu ternyata satu lawan satu ya Pak Darius ya. Nah, bagaimana kita menjelaskan nih Pak Dirus perang satu lawan satu berhadap-hadapan dalam situasi rohani sekarang? Siapa lawan kita satu lawan satu ini sebenarnya Pak Dirus? Dan bagaimana sebenarnya kita berperan satu lawan satu ini? Ya, mungkin tidak sama seperti dulu ketika satu lawan satu berhadap-hadapan. Tetapi eh, untuk saat ini diaplikasikan ke dalam kehidupan keharian kita, maka tentunya ya di luar kuasa kegelapan yang berusaha untuk menjatuhkan kita, hal pertama yang mungkin kita perlu lakukan adalah kita harus mengalahkan diri kita sendiri. Ya. Kita harus mengalahkan diri kita sendiri, ego kita sendiri, ya. Keinginan-keinginan daging itu sendiri, ya. Di luar apa? Perlawanan yang datang dari luar. Entah itu dari kuasa-kuasa kegelapan yang tidak kelihatan maupun mungkin dari apa? Dari sesama, ya, dari sesama itu juga merupakan sebuah uh, uh, senjata yang digunakan oleh kuasa kegelapan untuk menyerang kita. Dan itu perlu apa? Kita berhati-hati. Iya, di dalam kutipan pada di dalam sahabat kita, hal yang keempat ada hal yang menarik nih Pak Darius. Hal yang keempat, dia bilang begini, ini bukan sikap santai katanya, ya. Maka berdiri berarti terlibat dalam pertempuran dengan penuh semangat, menggunakan setiap senjata dalam pertempuran jarak dekat. Satu hal yang jelas dari gambaran militer dalam nasihat Paulus sebelumnya, agar didapati berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi memang jelas Bapak Ibu pemirsa bahwa ini bukan sikap santai, begitu ya Pak Darius. Ini gimana kita menanggapi? Gak santai loh Pak Darius. Jadi apa yang perlu kita lakukan nih?
Ini jelas pelajaran kita katakan ini bukan sikap santai. Nah, gimana Pak Dirus menanggapi soal ini? Ya, itulah makanya Rasul Paulus memberikan amaran kepada kita, apalagi kita yang hidup di akhir zaman ini, ya kita tidak boleh apa bersantai. Kalau di dalam uh, Roma pasal 13 tadi dikatakan kita harus bangun dari apa? Dari tidur kita. Ya. Jadi Hmm, seolah-olah kita dalam posisi tidur, tidur dalam ya, arti rohani. Maka kita perlu harus bangun, kita perlu berdiri untuk apa? Mempersiapkan diri di dalam menghadapi peperangan itu. Nah, ada satu hal ya. yang sangat menarik juga yang perlu kita ketahui bahwa uh, dikatakan peperangan kita saat ini juga melawan roh-roh ya di udara. Nah, Hmm, udara ini bisa saja dalam arti internet. Ya, dengan adanya internet, kemajuan teknologi yang begitu luar biasa, ya bisa saja kita bersantai di dalam hal ini. Nah, ya. kita salah menggunakan itu sehingga dengan ini kita dianggap sedang apa? Sedang dalam posisi tidur dalam arti rohani. Nah, inilah yang mungkin perlu kita perhatikan tentang teknologi ini yang bisa membuat kita menjauh dari Tuhan. Mungkin itu. Iya. Baik. Jadi Bapak Ibu pemirsa di rumah mungkin bisa diskusikan bersama dengan pasangan Anda, anak-anak dan keluarga bagaimana bahwa Paulus meneriakan ini bukan hal yang santai, artinya apa? Ini serius bahwa kita sedang menghadapi sebuah peperangan dan peperangan itu sudah dekat. Tinggal bagaimana kita harus mempersenjatai, melatih kita untuk siap berperang. Bahkan tadi Pak Dus katakan satu lawan satu, berhadapan-hadapan gitu. Nah, sebagai terakhir itu kita melihat bagaimana Paulus mengumpamakan perang yang dimaksud dengan kata bergulat. Pak, dari sini gimana kita menerangkan kepada umat-umat Tuhan bahwa perang yang dimaksud ternyata gulat nih. Kenapa dengan gulat? Silakan Pak Darius. Ya, saya eh, mungkin menggunakan kata lain, tetapi memiliki korelasi dengan gulat, yaitu pergumulan. Ya. Kita sekarang ini dalam posisi bergumul, ya. Bergumul dengan kondisi kita saat ini, dengan kehidupan kita saat ini. Ya. Kita ingat Yakub, ya. Yakub bergulat dengan Allah pada waktu itu. Itu sebuah pergulatan yang luar biasa, ya, yang dia alami pada waktu itu hingga menjelang fajar menyingsing. Itu suatu pergumulan yang luar biasa, dan pergumulan itu bisa menjadi uh, yang kita apa? Yang kita akan alami, yang kita akan hadapi saat ini. Banyak sekali, ya, pergumulan-pergumulan baik itu secara pribadi, ya, dan juga secara keluarga, rumah tangga. Itu banyak sekali pergumulan-pergumulan itu, dan pergumulan itu bisa menjatuhkan kita, atau ketika kita menang maka tentunya kita bisa bertahan sehingga kita bisa memperoleh kemenangan di dalam Kristus. Iya. Mungkin Ya, itu yang bisa saya di dalam sampaikan. pelajaran kita disebut bahwa di alinea yang ketiga, di baris yang kelima, Paulus memperingatkan bahwa kita tidak hanya menghadapi musuh, tidak hanya menghadapi musuh manusia, tapi roh-roh jahat di udara, dipimpin oleh seorang jenderal yang cerdik, yaitu iblis. Namun sementara kita harus waspada terhadap musuh kita yang kuat, kita tidak perlu gentar oleh mereka. Tuhan hadir bersama kita dalam peperangan. Nah, ini menjadi sebuah kabar gembira ya pada Rusia, bahwa jenderalnya namanya iblis ya. Tapi pelajaran kita katakan kita kalau Tuhan hadir bersama kita dalam peperangan, maka kita tidak perlu takut. Nah, Bapak Ibu dan pemirsa, mari diskusikan bagaimana caranya kita tidak takut dan bagaimana caranya kita bisa menangi lawan musuh kita yang begitu hebat, bahkan pengalamannya sudah sangat luar biasa, 6.000 tahun ada di bumi ini ya. Maka apa sih tips-tips yang bisa pemirsa
diskusikan agar kita menang. Nah, terakhir Pak Darius untuk menyimpulkan pelajaran kita tentang panggilan untuk berdiri. Nah, mungkin Pak Darius boleh ungkapkan beberapa kalimat tentang panggilan untuk berdiri. Kayak apa sebenarnya sebagai orang Kristen sikap kita dalam menghadapi peperangan ini? Silakan Pak Darius sebagai terakhir. Kesimpulan pelajaran kita pada saat ini perlu kita ingat bahwa menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali, setan berusaha keras untuk menjatuhkan iman kita. Maka satu-satunya cara agar kita bisa melawan di dalam pertempuran itu, menang di dalam pertempuran itu, yaitu kita harus berdiri bersama Kristus. Ya. Kita jadikan Kristus sebagai panglima perang kita. Karena Kristus telah memperoleh kemenangan, maka itu menjadi satu jaminan bagi kita bahwa sehebat apapun pertempuran itu, kita pasti memperoleh kemenangan. Amin. Puji Tuhan. Saya sangat setuju dengan pandangan Pak Darius, sebab itu juga disokong oleh kesimpulan dalam pelajaran sahabat-sahabat kita. Di pendalaman pekerjaan kita adalah pekerjaan yang agresif, ya. Artinya bukan pasif, ya. Dan sebagai prajurit Yesus yang setia, kita harus membawa panji berlumuran darah ke benteng musuh. Artinya apa? Bahwa kita harus mengedepankan Yesus, tadi kata Pak Darius, ya. Yesus sebagai panglima kita bawa di depan dan kita bisa mengalahkan musuh-musuh. Baik pemirsa dan Bapak Ibu dimanapun Anda berada, demikianlah diskusi bincang-bincang santai tentang, semoga Bapak Ibu dan pemirsa mendapatkan manfaat yang boleh mengangkat iman kita lebih dekat kepada Tuhan. Sampai bertemu kembali pada minggu depan dengan tokoh-tokoh ketua jemaat yang lain. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Allah menuntun dan menyertai kami. Terima kasih Engkau berkati Pak Darius yang sudah memberikan inspirasi bagi umat-umat Tuhan, bagi para pemirsa, untuk boleh berdiri kokoh. Oleh karena Yesus yang ada di depan kami berperang untuk kami. Terima kasih Tuhan, jaminan yang kami boleh dapatkan hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati juga para pemirsa dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Darius. Sama-sama Pak Pendeta. Ya, terima kasih pemirsa yang sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga Tuhan juga memberkati Anda sekalian. Amin.